satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, dan beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang sangat berpengaruh bagi Islam. Beliau adalah khalifah terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan posisi Utsman bin Affan. Nah, sama seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, Ali juga mempunyai gelar tersendiri. Salah satu gelar beliau adalah Karamallahu Wajjah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau mendapatkan gelar ini karena beliau tidak suka menggunakan wajah beliau untuk melihat hal-hal buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Contohnya nih ya, dalam beberapa riwayat menyebutkan dalam banyak sekali pertempuran, apabila pakaian musuh itu terbuka bagian bawahnya karena terkena sobekan pedangnya Ali, maka Ali enggan meneruskan duel hingga musuh beliau itu lebih dulu memperbaiki pakaiannya itu. Segitu mulianya perilaku beliau ini. Dan juga sama dengan sahabat Nabi Muhammad yang lain, Ali juga termasuk seseorang yang dijamin masuk surga. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan disyahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Al-Zubair di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Masya Allah. Jadi memang Ali ini juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, selain dari keistimewaan sifat dan perilaku beliau ini juga mempunyai keistimewaan lainnya. Salah satunya adalah beliau ini merupakan kerabatnya Rasulullah. Beliau adalah sepupu Rasulullah karena anak dari Abu Thalib, paman Nabi, dan juga sekaligus menantu Rasulullah. Siapa istrinya? Siapa? Fatimah, betul sekali. Dan dari Fatimah inilah kemudian Ali memiliki dua putra, yaitu Hasan dan Husain. Kedua cucu kesayangan Nabi Muhammad ini kelak adalah pemimpin para pemuda di surga. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al Hasan dan Al Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Jadi memang Ali ini mempunyai keistimewaan tersendiri dalam hidupnya Rasulullah SAW. Banyak kali lah dari perjalanan hidup beliau yang kita bisa jadikan contoh dan pelajaran pasti. Oke, jadi Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan ibu beliau bernama Fatimah bin Asad. Nah, Ali memiliki beberapa orang saudara laki-laki yang lebih tua darinya, yaitu Thalib, Aqil, dan Ja'far. Dan dua saudara perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad SAW memulai kenabian beliau, atau pada sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Nah, pada saat beliau ini lahir, sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini bernama Haidar bin Abu Thalib, yang artinya singa dari keluarganya Abu Thalib. Ada juga yang mengatakan bahwa nama asli beliau ini adalah Asad bin Abu Thalib. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu menyukai nama tersebut, dan Rasulullah memanggilnya dengan nama Ali, yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi dari silsilah keluarga, Ali bin Abi Thalib ini berdarah Hashimi dari kedua ibu bapak beliau. Nah, keluarga Hashimi ini memang memiliki sejarah yang sangat cemerlang kali dalam masyarakat Mekah. Sebelum datangnya Islam, keluarga Hashim ini terkenal sebagai keluarga yang sangat mulia, penuh kasih sayang, dan juga pemegang kepemimpinan gitu di Mekah. Nah, Ali inilah yang merupakan keturunan puncak keluarga Hashimiyah, yang darinya terlahir kemuliaan, kedermawanan, sifat pemaaf, dan juga kasih sayang. Ya, secara fisik nih Ali memiliki perawakan yang sedang, tidak tinggi dan tidak pendek juga. Perutnya agak menonjol, pundaknya lebar, kedua lengan beliau ini berotot seakan sedang mengendarai singa. Leher beliau berisi, bulu jenggot beliau lebat, kepala beliau botak dan berambut di pinggir kepala. Mata beliau besar, wajah beliau tampan kali. Kulit Ali gelap, postur tubuh beliau pun tegap dan proporsional. Tubuh beliau kokoh seakan-akan dari baja. Jika berjalannya seakan-akan sedang turun dari ketinggian, seperti berjalannya Rasulullah SAW. Dan ketika Ali ini sudah berusia 6 tahun, Ali diasuh oleh Rasulullah dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah mengasuh Ali karena ingin membalas jasa Abu Thalib, ayahnya, yang telah mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil. Dan karena dibesarkan langsung oleh Rasulullah SAW, kan Ali pun tumbuhlah menjadi anak yang sangat cerdas dan berakhlak mulia. Dan karena sudah dibesarkan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sudah mengakui kenabian Rasulullah saat usia beliau ini masih muda, sekitar 10 tahun. Maka dari itulah Ali bin Abi Thalib menjadi anak laki-laki pertama yang mempercayai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam golongan as-sabiqul al-walun, atau golongan orang yang pertama kali mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga.
Oke, nah beranjak dewasa nih Wak ya, Ali dikenal sebagai pemuda yang sangat pandai dan karena itulah Ali menjadi juru tulisnya Rasulullah. Ali seringkali Wak menuliskan surat yang memang didiktekan oleh Rasulullah dan karena kepandaian beliau Ali pun mendapatkan julukan Babul Ilmi atau gerbang pengetahuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah, aku kota ilmu pengetahuan sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Ih merinding bah. Dan selain kepintaran beliau, Ali ini juga dikenal sebagai seseorang yang sangat zuhud. Zuhud ini maksudnya upaya untuk menjauhkan perhatian dari dunia, Wak. Jadi memang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan di setiap akhir sholat ini, Wak, Ali selalu berdoa agar dijauhkan dari godaannya dunia. Seperti yang diceritakan Ustaz Khalid dalam ceramah beliau, Wak. Doa Ali itu kira-kira kayak gini. Wahai dunia, engkau sedang menggodaku atau engkau rindu kepadaku. Menjauhlah, menjauhlah dan goda orang lain. Aku telah mentalakmu, menceraikanmu 3 kali dan tidak ada peluang untuk kembali lagi. Umurmu pendek, kehidupanmu hina, bahayamu besar. Aku khawatir terhadap minimnya kekal, jauhnya perjalanan dan jalan yang mengerikan. Kayak gitu Wak doa beliau. Jadi memang selama hidup beliau ini selalu hidup dalam kesederhanaan Wak. Ali cuma cukup makan dengan berlaukkan cuka, minyak atau roti kering aja. Dan beliau juga hanya memakai pakaian yang kasar Wak. Sekedar untuk menutupi tubuh dari panas dan dingin aja. Dan selain kecerdasan dan kesederhanaan beliau Wak, Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan sifat kesatria dan keberanian beliau. Nah salah satu peran terpenting beliau di saat Rasulullah SAW berdakwah adalah ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pelindung untuk Rasulullah di saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Waktu itu Ali menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur Rasul. Ingat kan kalian cerita waktu Rasulullah SAW mau dihilangkan nyawanya sama kafir Quraisy Wak? Nah waktu itu yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur beliau adalah Ali. Jadi memang kayak udah rela berkorban kali lah Ali ini untuk Rasul Wak. Dan karena keberanian Ali ini pun lah semasa hidup beliau tidak pernah tertinggal dalam berjuang bersama Rasulullah untuk terjun langsung ke medan pertempuran. Di antaranya apa? Perang Badar. Enggak perang Badar aja, ada perang Khandak, perang Khaybar dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk memang Wak, karena pada saat terjadinya perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib sedang menggantikan posisi Rasulullah untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh gitu. Dan dalam beberapa riwayat juga menyebutkan Wak bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki pedang yang diberi nama Zulfikar yang selalu beliau bawa ke dalam medan peperangan Wak. Dan diketahui pedang tersebut memiliki ujung yang sangat lancip kali. Dan dengan pedang itulah Wak, Ali bin Abi Thalib berjihad melawan pasukan musuh tanpa sedikit pun rasa takut. Ali memang tidak mempunyai tubuh yang kekar perkasa macam Umar bin Khattab, macam Hamzah, tidak. Tapi dalam setiap duel dan pertempuran dengan pedang tersebut Wak, Ali bin Abi Thalib hampir selalu memperoleh kemenangan di setiap pertempuran. Meskipun begitu nggak berarti beliau tidak pernah terluka. Ya pernah. Hanya saja luka-luka yang didapat oleh Ali ini tidak pernah menyurutkan semangat beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala Wak. Seperti sabda Rasulullah, tidak ada pedang yang benar-benar hebat selain pedang Zulfikar dan tidak ada pemuda yang benar-benar satria dan gagah berani selain Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Beberapa kisah keberanian beliau dalam perang tuh ceritanya kayak gini Wak. Di perang Badar lah, masih ingat kalian kan? Untuk kalian yang udah nonton perang Badar ini pasti udah khatam kali dengan pertempuran Ali. Waktu itu apa? Duel 3 lawan 3. 3 dari kaum musyrikin, 3 dari kaum muslimin. Ini yang belum nonton cerita perang Badar, nonton nanti habis ini Wak ya. Ini 3 dari kaum musyrikin ini pemimpin Mekah, tokoh-tokoh termasyhur di Mekah nih, lawan 3 orang termasuk Ali. Sekali ayunkan pedang ya mati lawan langsung dibuat Ali. Mantap kan? Dan gak itu aja Wak, di perang Khandak juga atau perang Parit. Waktu itu untuk menanggulangi penyerbuan kaum musyrikinnya Quraisy atas usul Salman Al-Farisi dan persetujuan Rasulullah SAW, kaum muslim ini kayak macam menggali-gali parit gitu Wak, yang cukup lebar nih. Lebar dalam pula lagi gitu kan di sekitar pinggiran kota Mekah. Dengan harapan kaum musyrikin Quraisy tidak akan bisa meloncati parit besar itu. Dan betul aja Wak, banyak dari kaum musyrikin yang memang udah coba buat loncat gak berhasil, jatuh. Tapi dari sekian banyaknya pasukan musuh ada tuh satu prajurit yang mampu meloncati parit besar itu. Dan dia adalah seorang pendekar Quraisy yang sangat terkenal, paling ulung, yang bernama Amr bin Abud. Nah Amr ini Wak, seorang prajurit yang memang usianya udah 80 tahun, udah tua, tapi badannya masih kuat kekar Wak. Pokoknya kalau misalnya Amr ini udah masuk medan perang, musuh-musuh Quraisy tuh gak ada yang berani ngelawan dia. Nah jadi pas waktu itu Amr ini berhasil kan meloncati parit yang udah dibikin kaum muslimin ini. Pas sudah berhasil loncat, dengan congkak dan sombongnya si Amr ini bilang, dia teriak ke pasukan muslimin kan, kalau kalian jantan jangan serang saya, jangan main kroyok, tapi ayo kita duel. Siapa yang berani dari kalian keluar, kata Amr kan. Nah mendengar perkataan Amr, Ali pun langsung
berdiri dan berbicara kepada Rasulullah, "Saya ya Rasulullah yang akan menghadapi dia." Waktu itu Rasulullah menjawab, "Jangan Ali, sebentar." Nah di sisi lain, karena tidak ada jawaban dari pihak muslimin kan, Amr ini berkuar lagi. "Mana janji kalian? Katanya kalian mau masuk surga kalau kalian mati terbunuh. Sekarang saya udah tantang kalian, siapa yang berani duel sama saya?" Nah, mendengar tantangan tersebut, Ali pun berdiri lagi. "Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini." Tetapi Rasulullah lagi-lagi berkata, "Tenang ya Ali, tenang dulu." Dan betul, tidak lama setelahnya Amr ini pun berteriak lagi, "Ternyata kalian penakut." Seorang laki-laki telah loncat dan menunjukkan keberaniannya. Ternyata satu melawan sekian banyaknya ini juga tidak ada yang berani. Maksudnya Amr bilang, "Aku udah berani loncat dan berdiri di hadapan ratusan musuh, tapi gak ada yang berani ngelawan aku." Mendengar perkataannya Amr, Ali pun langsung berdiri lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini." Rasulullah pun berkata, "Dia, Amr, terkenal sangat kuat ya Ali. Saya khawatir kamu akan terkalahkan." Ali pun menjawab, "Biar Amr sekalipun ya Rasulullah, saya akan lawan." Nah, melihat tekad Ali bin Abi Thalib yang begitu bulat, akhirnya Rasulullah SAW memberikan izin dan restu kepada Ali untuk melawan Amr. Dengan mengenakan baju besi, Ali langsunglah menghampiri Amr. Waktu itu Ali berkata, "Saya memberikan kamu 3 pilihan." "Apa itu?" kata Amr kan. "Saya mengajakmu bersyahadat." "Jelas saya tidak mau," kata Amr. "Saya tuh datang ke sini untuk berperang melawan Muhammad karena saya ini tidak mau mengucapkan kata-kata itu." Ali pun ngomong lagi, "Baiklah kalau begitu. Saya tawarkan kamu pilihan kedua. Saya tawarkan kamu untuk balik lagi ke negerimu, ke Mekah. Jika Muhammad benar, kau tidak jadi perang, dan memang dia benar, maka namamu sendiri baik. Jika Muhammad salah dan kau sendiri yang mengatakan Muhammad pendusta, tidak ada untungnya untuk kau perang." "Oh, itu juga tidak mungkin," kata si Amr. Ali pun berkata lagi, "Kalau begitu saya tawarkan kamu pilihan ketiga. Berduel kita berdua," katanya kan. Lalu Amr pun ketawa. Penunggang kuda tersohor dan berpengalaman dari Quraisy dengan umur lebih dari 80 tahun ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin. "Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini. Pulanglah wahai keponakanku, jangan kau lawan saya," kata Amr dengan sombongnya. Ali jawab, "Tapi saya tidak mau pulang dan saya akan menghilangkan nyawamu." "Kata apa?" kata Ali. Mendengar kata-kata "saya akan menghilangkan nyawamu," Amr pun langsung turun dari kuda dan langsung menyerang Ali dengan sekuat tenaga dengan menghantamkan pedangnya itu di atas kepala Ali. Ali waktu itu memang sempat menangkis hantaman itu sama ini apa sih? Sil itu tuh loh, yang kayak untuk tameng itu. Saking kerasnya hantaman si Amr, tamengnya Ali ini pun sempat terbelah, kena kepala Ali, terluka memang. Tapi karena memang Ali ini sudah dilatih keterampilan perang luar biasa oleh Rasulullah, saat itu Ali langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan. Di saat pedangnya Amr itu tersangkut lengket, Ali pun langsung menebaskan pedang beliau ke leher Amr. Nah, itulah pendekar kebanggaan kaum Quraisy waktu itu jatuh langsung. Dan perang duel ini selesai jauh lebih tepat dari yang diperkirakan orang-orang. Ali pun langsung menyerukan takbir, kaum muslimin pun menyambutnya dengan mengumandangkan takbir juga kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setelah Amr tumbang, mati, Ali bin Abi Thalib pun langsunglah menghampiri Rasulullah. Dan dengan perasaan haru dan bersyukur, Rasulullah berkata, perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abi Wud itu merupakan perbuatan yang paling mulia yang dilakukan umatku sampai hari kiamat. Keberanian masih kecil sih, masih muda, lawan 80 tahun. Pendekar Quraisy itu pendekar Quraisy, bukan kroco-kroco yang maju, ini pendekar ya. Ali masih muda, maju lawan mati. Nah, itulah sedikit cerita tentang keberanian Ali bin Abi Thalib dalam peperangan. Sekarang kita masuk lagi nih ke cerita saat Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Wah ya, check it out. Nah, jadi setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, ya kan. Dan setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab pun meminta dan ingin melantik Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin mereka. Ali bin Abi Thalib pada saat itu teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan. Awalnya memang menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman. Buat kalian yang belum nonton kisah Utsman bin Affan tentang pemberontakan kaum-kaum di sana untuk menentang Utsman bin Affan menjadi khalifah, kalian boleh tonton abis video ini juga. Sedih lah pokoknya. Jadi memang awalnya Ali menolak ya untuk menjadi pemimpin karena ditunjuk-tunjuk sama si pemberontak Khalifah Utsman. Tapi akhirnya beliau diyakinkan oleh tokoh-tokoh utama lain di Madinah bahwa beliaulah yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan kedamaian di dunia Islam. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin, dan masa pemerintahan beliau berlangsung sekitar 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 600
561 Masehi. Dan salah satu jasa beliau yang paling berarti adalah mengembangkan ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Jadi pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam itu udah mencapai India, Wak. Dan pada saat itu penulisan huruf hijaiyah itu belum dilengkapi dengan tanda baca macam kasrah, fathah, dhammah itu belum. Dan hal itulah yang menyebabkan banyaknya tuh kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Dan untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Wak, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab, Wak. Dan keberadaan ilmu nahwu ini diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Nah terus, Wak, walaupun Ali bin Abi Thalib menduduki posisi yang sangat dihormati, beliau tidak pernah berhenti menyebarkan kebaikan dan juga beramah tamah dengan siapapun, tidak terkecuali dengan rakyat-rakyatnya. Seperti yang tertulis dalam buku Kisah Hidup Ali bin Abi Thalib karya Mustafa Murad, sebagai pemimpin Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai orang yang senantiasa berakhlak baik. Beliau suka berkeliling sekedar hanya untuk menantikan siapapun untuk menghampirinya guna meminta bantuan. Ali bin Abi Thalib juga memiliki kebiasaan berjalan ke pasar-pasar, Wak, seorang diri. Biasanya beliau nanti akan menasehati orang-orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasehati para pedagang dan juga penjual sayur untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Dan ada nih, Wak, kisah lain yang mencerminkan keadilan dan akhlak baiknya beliau ini adalah pada satu kesempatannya. Diceritakan Ali bin Abi Thalib ini melihat baju zirah atau baju besi, baju perang beliau yang memang sudah lama hilang, rupanya terlihat di salah satu rumah orang Yahudi. Nah waktu itu Ali bin Abi Thalib pun langsunglah menghampiri rumah tersebut kan, dan bertanya kepada pemilik rumah perihal baju zirah tersebut. Perlu kalian tahu nih, Wak, ya, waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah, sudah menjadi pemimpinnya umat Islam. Kalau beliau mau dan menggunakan power jabatan beliau langsung aja lah ambil aja lah baju itu, ya kan, tanpa meminta izin terlebih dahulu lah, gitu intinya dari si tuan rumah. Tapi waktu itu Ali tetap memilih untuk bertanya terlebih dahulu, baju zirah ini punya siapa? Nah, pria Yahudi itu pun bilang, di mana engkau melihat baju ini? Di rumahku kan? Berarti ini bajuku. Ali pun kemudian berkata, baju zirah ini punyaku, buktinya adalah ini ditunjukin, Wak, sama Ali. Tanda-tanda yang memang membuktikan bahwa ya betul ini baju aku. Tapi pria itu masih bersikeras juga, tidak, ini punya saya. Nah melihat pria tersebut tidak melembut juga hatinya, Ali pun berkata, bagaimana kalau perihal ini kita selesaikan di pengadilan? Baiklah, kata pria itu kan. Nah singkat cerita, Ali dan pria Yahudi ini pun datanglah ke pengadilan, Wak. Di pengadilan seperti biasa ya, macam rakyat biasa. Ali juga ikut ngantri, nunggu giliran untuk bertemu hakim. Dan ini juga menjadi salah satu contoh yang bisa ditiru, Wak, ya. Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak menggunakan jabatan beliau untuk meminta didahulukan. Padahal power ada pemimpin. Tidak ngantri, aturannya memang kayak gitu, ya ngantri lah. Dah tuh, akhirnya nggak lama kemudian sampailah ke giliran Ali. Waktu itu hakim berkata kepada Ali, ada perihal apa engkau datang ke sini ya Ali? Ali pun pada saat itu menjelaskan, tadi pagi di saat saya sedang berjalan di pemukiman, saya melihat baju zirah saya di pekarangan rumah pria ini. Ini adalah baju zirah saya, buktinya adalah ini sambil menunjukkanlah baju zirah beliau. Hakim pun kemudian bertanya kepada pria Yahudi itu, wahai Yahudi, apa pendapatmu? Baju ini kan ada di rumahku, ya berarti punya aku lah. Hakim ini pun kemudian bertanya lagi kepada Ali, apakah ada saksi yang mendukung perkataanmu ya Ali? Ada ya Hakim, hanya Fatimah istriku dan Hasan Husain kedua putraku. Wahai Ali, kata hakim, engkau tahu dalam Islam anak tidak bisa menjadi saksi orang tua dan orang tua juga tidak bisa menjadi saksi untuk anak. Maka dari itu Hasan dan Husain tidak bisa bersaksi untukmu. Dan sekarang saksi yang tertinggal hanya Fatimah. Dan engkau tahu dalam Islam saksi harus dua laki-laki yang terpercaya. Kalau satu laki-laki tidak ada harus diganti oleh dua perempuan. Jadi sekarang engkau membutuhkan 4 orang perempuan dan engkau hanya punya Fatimah. Apakah ada 3 perempuan lagi yang bisa bersaksi untukmu ya Ali? Ali pun menjawab, tidak ada wahai hakim. Dan di saat itulah hakim pun berkata, wahai Amrul Mukminin, kalau begitu saya putuskan sekarang baju zirah tersebut adalah milik si pria Yahudi ini. Ali pun berkata, baiklah. Dah, selesai pengadilan, Wak. Nah di saat itu pria Yahudi itu mulai jadi bingung. Dia ngomong, sebentar Amirul Mukminin, sebentar Pak Hakim. Apakah baju zirah ini sudah menjadi milik saya? Ali bin Abi Thalib dan hakim pun menjawab, iya sudah punya kau udah. Yahudi yang lagi bingung ini pun bilang, jadi udah selesai nih.
Udah selesai, baju ini punya saya. Iya, sudah diputuskan oleh hakim. Baju itu milikmu walaupun saya tahu itu milik saya, kata Ali. Nah terus pria Yahudi pun datang ke Ali dan hakim, dan dia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baju zirah ini demi Allah itu adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. Aku mengikuti pasukan dan pada saat itu aku pergi ke Shifid, ini sebelah timur wilayah Syam, dan aku memang mengambil beberapa barang dari kendaraanmu. Betulan, berarti memang itu punya Ali, Pria Yahudi ini cuma ingin membuktikan seberapa mulianya pemimpin Islam pada saat itu. Dan pria Yahudi ini pun kemudian menjadi salah satu pria Yahudi yang masuk Islam di masa kepemimpinan Ali. Semua berkat apa? Keadilan dan akhlak baik dari Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Jadi memang selama Ali memimpin ini, beliau sama sekali tidak pernah menyalahgunakan powernya beliau ini. Mantap kan? Dan selain kebaikan-kebaikan beliau, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga pernah terjadi kerusuhan pastinya dan perang saudara antar umat muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang, diantaranya Abdullah bin Zubair. Dan selain itu perang lainnya yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, anak Abu Sufyan. Ini nggak bisa pula aku ceritakan di video ini. Pokoknya intinya peperangan ini terjadi karena adanya hasutan dari orang-orang Yahudi yang berpura-pura menganut agama Islam. Kesel memang. Dan karena hasutan-hasutan inilah Ali bin Abi Thalib kemudian dihilangkan nyawanya. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling menyedihkan, yaitu tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi cerita tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib ini terjadi sehari sebelum operasi militer dimulai. Hari itu Ali bin Abi Thalib sedang memasuki masjid di Kufa untuk sholat subuh. Di sana datanglah seseorang bernama Abdurrahman bin Muljam, seorang pengikut Khawarij atau pembangkang nih. Dia menerobos kerumunan jamaah sholat sambil berteriak, "Penghakiman milik Allah, bukan engkau wahai Ali," kata ya kan. Abdurrahman pun langsunglah menyabet perang beracunnya. Di pedangnya itu ada tadi aku bilang perang ya, pedang maksud aku, pedang beracun, dikasih racun. Meskipun hanya tergores kecil memang, tapi cukup membuat racun yang ada di pedang itu bekerja dengan cepat. Dan pada saat itu Ali langsung memerintahkan anak-anaknya untuk tidak menyerang Abdurrahman. Ali malah berkata, jika saya selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni. Sedangkan jika aku meninggal, Abdurrahman bin Muljam hanya diberi satu pukulan yang sama. Terlepas apakah dia akan meninggal karena pukulan itu atau tidak. Nah, karena racunnya sudah dioleskan di pedang Abdurrahman ini, Ali bin Abi Thalib pun meninggal 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi, 21 Ramadan 40 Hijriah. Hasan bin Ali anak beliau pun memenuhi qisas dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam atas kematian ayahnya Ali bin Abi Thalib. Gitu.